Halo semua, perkenalkan nama saya Holly Patricia, saya berasal dari Widya Mandala, jurusan Digital Accounting dengan NPWP 320340401. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas saya tentang menganalisa COVID-19 di Indonesia. Untuk pertama-tama izinkan saya untuk terlebih dahulu memberitahukan data-data apa yang saya ambil dan saya hapus. Untuk pertama, data yang saya hapus itu berasal dari location level bagian provinsi. Saya hanya mengambil bagian provinsi saja, sedangkan untuk yang daerah lain selain provinsi saya hapus. Terus yang berikutnya, saya memisahkan antara bulan, tanggal, dan tahun supaya lebih mudah dalam menganalisisnya. Berikutnya untuk pivot, sengaja saya pisah top dan bottomnya ini untuk rata-rata provinsi Indonesia supaya lebih mudah untuk dilihatnya, dan saya juga hanya mengambil bagian tahun 2022 saja. Berikutnya ada luas pulau di Indonesia itu hanya saya juga mengambil di tahun 2022 saja. Ini di pulaunya, ini sedangkan ini luasnya. Berikutnya ada top 5 persentase kasus baru di tahun 2021 dan tahun 2022. Sengaja saya pisah tahunnya supaya lebih mudah untuk dilihat. Berikutnya ada top 5 persentase kasus kematian, tentu saja di Provinsi Indonesia juga tahun 2001 dan tahun 2022. Berikutnya ada top 5 persentase kasus yang telah sembuh. Orang-orang yang telah sembuh semua di tahun 2021 dan tahun 2022. Dan yang terakhir ada insight gabungan tentang total kasus kematian, dan total orang yang telah sembuh di tahun 2022 saja. Tapi saya akan memisahkan top dan bottomnya supaya lebih mudah. Oh, ini rupanya provinsi yang paling banyak, ini provinsi yang paling sedikit. Berikut adalah pengerjaan dashboard saya, tapi supaya lebih mudah untuk melihatnya, saya akan menampilkan dalam bentuk PDF. Berikut adalah dashboard saya dalam bentuk PDF. Pertama-tama ada covernya, di mana ada judul, dan juga nama dan NP saya. Berikutnya ada tentang about COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 pada bulan Januari 2020. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia mengakibatkan pandemi COVID-19. Gejala COVID-19 dapat bervariasi, tapi seringkali meliputi demam, kelelahan, batuk, kesulitan bernafas, kehilangan penciuman, dan kehilangan rasa. Cara mengenalnya juga tergolong gampang, hanya dengan melakukan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi pasti sudah langsung tertular. Biasanya gejala COVID-19 ini sama dengan gejala demam, sehingga sulit sekali untuk membedakannya. Sehingga waktu awal-awal COVID-19, kebanyakan orang menganggap COVID itu ringan seperti demam, dan ternyata tidak. Cara mencegahnya itu pertama dengan mencuci tangan dengan benar atau menggunakan hand sanitizer, mendapatkan vaksin COVID-19, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menghindari kerumunan, menetapkan etika patut dan bila, membatasi kontak dengan orang lain tentunya ketika lagi sakit atau orang itu sedang terkena penyakit. Terus setelah itu membersihkan rumah secara rutin dengan menggunakan disinfektan. Ini adalah sumber-sumbernya. Berikutnya COVID-19 di Indonesia. Virus corona secara resmi itu masuk ke Indonesia pada Senin 2 Maret 2020. Kita ditemukan dua warga Indonesia di Depok, Jawa Barat, positif terkena COVID-19. Kasus pertama ini berawal dari sebuah pesta dansa di Jakarta, di mana seorang warga Jepang yang kemudian terdeteksi positif COVID-19 di Malaysia melakukan kontak dekat dengan seorang warga Indonesia. Warga Indonesia tersebut kemudian menunjukkan gejala dan akhirnya menular kepada ibunya sebelum keduanya diagnosa positif COVID-19. Nah, ini berikut adalah cara pemerintah mencegah COVID-19. Pertama, pemerintah melakukan program vaksinasi nasional, di mana program ini bertujuan supaya setiap warga mendapatkan vaksinasi secara merata, tentunya secara gratis. Kedua, peningkatan kapasitas kesehatan. Peningkatan kapasitas kesehatan ini seperti kayak pemerintah meningkatkan fasilitas di rumah sakit dan juga memberikan bantuan dana kepada orang yang sedang sakit juga. Ketiga, kampanye edukasi mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi. Kampanye edukasi ini bisa ketika pemerintah memberitahukan masyarakatnya gimana cara COVID itu bisa menyebar, gimana cara mencegahnya, gimana supaya masyarakat itu bisa teratur dan COVID itu tidak bertahan lama. Maksudnya. Keempat itu ada program bantuan nasional seperti program Keluarga Harapan atau kita bisa singkat PKH. Ini seperti bantuan pangan non tunai, kartu prakerja, dan bantuan subsidi listrik untuk meningkatkan beban masyarakat. Kelima, ada protokol kesehatan 3M, dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Ini adalah sumber-sumber, dasar dari sumbernya. Insight Introduction. Untuk insight introduction ini, saya akan menempatkan 6 pertanyaan yang
supaya insight berikutnya mendapatkan tujuan untuk insight berikutnya. Pertama itu siapa yang mendapatkan top dan bottom rata-rata penduduk di Provinsi Indonesia tahun 2022. Kedua, berapa luas kepulauan di Indonesia tahun 2022 ini adalah insight tambahan saya. Ketiga, provinsi apa yang paling banyak mendapatkan kasus tahun 2021-2022? Provinsi apa yang paling banyak mendapatkan kasus kematian tahun 2021-2022? Provinsi apa yang paling banyak dapat menyembuhkan orang-orang dari COVID-19 tahun 2021 dan 2022? Dan yang terakhir, provinsi mana saja yang paling banyak dan sedikit total kasus, total kematian, dan total orang yang telah sembuh tahun 2022? Untuk insight pertama, itu siapa yang mendapatkan posisi top dan bottom rata-rata penduduk di Provinsi Indonesia. Untuk rata-rata topnya itu bisa lihat kalau Jawa Barat itu merupakan provinsi yang paling banyak menempatkan populasi tertinggi. Disansul dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Terus yang ke bottom ini untuk berikutnya ini ada bottom rata-rata tahun 2022. Untuk populasi yang paling sedikit itu di Kalimantan Utara sebesar 648.407 orang. Lanjut dengan Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, terus dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung. Dari kedua di atas memberikan kalau data tersebut menjadikan top dan bottom dari populasi tahun 2022 di Provinsi Indonesia. Populasi terbanyak dipegang oleh Jawa Barat sebesar 45.161.325 orang, yang paling sedikit dipegang oleh Kalimantan Utara sebesar 648.407 orang. Dari kedua provinsi dapat kita lihat perbedaan yang sangat signifikan di mana Jawa Barat itu 45 juta sedangkan Kalimantan Utara itu 600 orang. Ini bisa terjadi karena saya menghitung itu berasal dari rata-rata provinsi yang saya ambil itu berasal dari luar provinsi untuk bekerja atau studi atau melakukan magang atau melakukan kegiatan lain seperti liburan di pulau tersebut atau bahkan orang-orang asli yang berasal dari provinsi tersebut. Kenapa sangat berbeda jauh? Karena provinsi Jawa Barat merupakan pusat dari Indonesia, sehingga banyak orang datang dan untuk bekerja di daerah tersebut atau memperbaiki hidupnya atau melanjutkan studinya dan lain-lainnya. Insight kedua itu adalah tentang berapa luas pulau-pulau di Indonesia tahun 2022. Untuk rata-rata luas pulau di tahun 2022 itu paling terbesar itu berada di Papua. Pulau Papua dengan sebesar 210.995,5. Dan dengan Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sumatera, Sulawesi, terus Nusa Tenggara, dan yang terakhir Jawa. Untuk insight 3, itu provinsi yang paling mendapatkan kasus tahun 2021 dan tahun 2022. Ini menunjukkan data 2021-nya itu dapat dilihat kalau dari data ini paling tertinggi itu pada di DKI Jakarta, disusul dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan terakhir daerah istimewa Yogyakarta. Terus dapat dilihat dari perbedaannya di tahun 2022 ini, paling tertinggi itu dipegang oleh DKI Jakarta, terus diikuti dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan yang terakhir Jawa Tengah. Dari kedua tersebut dapat kita lihat jika DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling banyak mendapatkan kasus baru daripada provinsi lain. Ini mungkin jadi karena provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia di masa tersebut, sehingga kawasan penduduk lebih tinggi daripada provinsi lain. Lanjut dengan Jawa Barat, Jawa Timur, di mana tetap menempati posisi tinggi, sedangkan untuk Jawa Tengah di tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Untuk insight keempat itu ada di provinsi yang paling banyak mendapatkan kasus kematian di tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk tabel pertama ini di tahun 2021 dapat kita lihat paling tertinggi itu di Jawa Timur, dilanjut dengan Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan yang terakhir Aceh. Terus berikutnya ini ada tabel pie yang menunjukkan tentang tahun 2022, di mana paling presentasi kematian paling tinggi itu dapat di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan yang terakhir Sumatera Selatan. Dari data-data tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, provinsi yang paling banyak terdapat di Jawa Timur dengan total kedua tahun sebesar 47,76%, sedangkan untuk Provinsi Lampung sebesar 44,45%. Keduanya jumlah presentasi yang dialami oleh tahun 2021 ke 2022 rata-rata mengalami peningkatan kasus kematian. Bisa lihat dari Lampung yang awalnya hanya 21,94% naik
menjadi 22,51%. Sedangkan yang hanya mengalami penurunan itu hanya Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan saja. Bisa jadi karena ada kemungkinan COVID-19 sedang bermutasi menjadi varian yang baru dan menyebabkan vaksinasi atau obat-obat yang sama ini diproduksi atau kita konsumsi itu tidak bisa digunakan lagi atau kurang efektif. Untuk insight kelima ini ada provinsi yang paling banyak menyembuhkan orang-orang atau provinsi yang di mana orang tersebut bisa cepat atau paling banyak mengalami kesembuhan. Nah, tabel pertama itu di tahun 2021 bisa dilihat paling banyak itu di DKI Jakarta, dilanjut dengan Sulawesi Selatan, Papua Barat, Banten, dan terakhir Riau. Terus yang tabel kedua, tabel pie ini menunjukkan jika paling banyak itu terdapat di Papua Barat, DKI Jakarta, Maluku, Sulawesi Selatan, dan terakhir Nusa Tenggara Timur. Dari data tersebut menunjukkan kalau Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling banyak menyembuhkan orang-orang. Ini bisa jadi karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan vaksinasi karena Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat ibu kota di masa tersebut, sehingga untuk daerah lain bisa jadi karena kerjasama masyarakat yang mendukung satu sama lain, atau di mana program pemerintah sangat kuat, atau pemerintah atau kabupaten atau siapapun lah di situ sangat ingin menurunkan COVID sehingga selalu mengimbau warga-warganya tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Untuk insight ke-6 ini di mana provinsi yang menghasilkan paling banyak dan sedikit total kasus, kasus kematian, dan total orang yang telah sembuh tahun 2022 saja. Untuk tabel pertama ini topnya dapat dilihat kalau ini biru ini merupakan total kasus, sedangkan yang orange ini total kematian, dan yang terakhir yang abu-abu orang yang telah sembuh. Dapat kita lihat kalau kasus yang paling banyak itu terdapat di DKI Jakarta sebesar 213.138, maaf, bukan koma, 414 orang yang terkena COVID-19. Dan total yang telah sembuh di DKI Jakarta juga yang terbanyak sebesar 304, 306, 302 orang. Terakhirnya total kematian terbanyak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8.391.617 orang. Berikutnya adalah tabel kebalikannya di antara tadi yang terbanyak, ini sekarang tabel yang tersedikit. Yang paling sedikit itu sebelum itu pertama-tama dapat kita lihat kalau abu-abu itu tentang orang yang telah sembuh, terus orange itu total kematian, dan terakhir biru itu total kasus. Dapat dilihat kalau yang paling sedikit itu berasal kasus paling sedikit itu Gorontalo, kasusnya paling sedikit Gorontalo ini sebesar 3.455.449 orang yang kemungkinan bisa terjadi karena kepadatan penduduk tidak terlalu sepadan seperti Provinsi Jawa tadi. Dan juga dengan total kematian paling sedikit itu berada di Maluku sebesar 774, 174, 31 orang. Dan yang terakhir, itu berada di Gorontalo, yang orang paling banyak, yang paling sembuh itu paling sedikit di Gorontalo juga, sebesar 3.455.449 orang. Nah, kesimpulannya itu dapat kita lihat dari total kasus dan total kematian paling lebih baik berada di bottom atau paling terendah karena semakin sedikit total kasus dan paling sedikit juga orang tengah, itu pasti semakin baik. Sebaliknya nih, total orang yang telah sembuh lebih baik berada di tertinggi karena bisa dilihat semakin banyak yang sembuh semakin juga semakin baik, atau menunjukkan kalau provinsi itu berada di provinsi yang sangat mendukung untuk menyembuhkan orang-orang. Dari kedua tersebut dapat disimpulkan kalau total kasus sedikit dipegang oleh Maluku, total kematian dipegang oleh Gorontalo, sedangkan total yang sembuh terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Kesimpulannya dari semua data yang telah saya tunjukkan, bisa disimpulkan kalau COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi tubuh kita dan semua orang. Dikarenakan penyakit ini gampang sekali menular, dapat kita lihat waktu semasa COVID-19 tahun ke tahun semakin banyak orang yang terkena dan bahkan sampai ada yang kehilangan nyawanya. Terutama pada tahun 2022, di mana paling banyak sekali masyarakat terkena COVID-19, sampai-sampai banyak yang meninggal. Untuk daerah Provinsi Indonesia paling banyak terdapat di daerah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang di mana dari semua merupakan pusat Indonesia. Sehingga secara otomatis banyak penduduk yang terkena kasus COVID-19. Itu sebabnya kita semua harus menjaga kesehatan kita dan kebersihan lingkungan sekitar kita, terutama imun kita juga, supaya tidak mudah terserang penyakit. Sekian dari saya Holly Patricia, terima kasih.